stories are what they think you're like, but I've heard the tender whispers of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Oh, I've seen many searching for answers far and wide, but I know we're all searching for answers. Only you provide, 'cause you know just what we need before we say a word. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You're perfect, God. You are perfect in all of your ways. You're so perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. Oh, it's love so undeniable. I can hardly speak. Peace so unexplainable. I can hardly think as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still into love, love, love. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us.
yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Baik Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Selamat kita ketemu lagi dalam ibadah online dari NLCC Indonesia hari ini, tanggal 18 September 2022. Kita sampai kepada perumpamaan yang ketiga dalam seri rangkaian
seri khotbah tentang perumpamaan selama bulan September dan Oktober. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar dari perumpamaan tentang talenta dalam Injil Matius pasal 25 ayat 14-30. Sebelum kita lihat lebih jauh bagian firman Tuhan ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih karena hari ini kami ada waktu dan kesempatan lagi untuk duduk diam di sekitar firman-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, khususnya melalui perumpamaan tentang talenta. Hamba berdoa, firman Tuhan yang sudah menjadi berkat menguatkan hamba lagi, kiranya hari ini akan hamba share, kiranya menguatkan semua Bapak Ibu yang sedang mengikuti ibadah hari ini dan yang sedang mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah, bersabdalah Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengar. Dan Tuhan tolong supaya kami tidak hanya berhenti sampai menjadi pemberita firman Allah saja, pemberita yang baik, menjadi pendengar-pendengar firman Allah yang baik. Tapi kami semua setelah menyampaikan, mendengarkan firman Tuhan ini, dimampukan oleh Engkau untuk menjadi pelaku-pelaku firman Allah yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu, mari sama-sama kita lihat Injil Matius pasal 25 ayat 14-30 sebagai dasar firman Tuhan hari ini. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu bisa perhatikan dengan seksama. Injil Matius pasal 25 ayat 14-30. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yaitu yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Ayat 22. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Ayat 29. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Perhatikan ayat 30. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Bapak Ibu, bicara soal talenta sebelum kita lihat lebih jauh bagian firman Tuhan ini. Pernah nggak Bapak Ibu punya pengalaman membeli satu barang yang mahal, tapi sejak Bapak Ibu beli sampai sekarang, Bapak Ibu tidak pernah pakai, Bapak Ibu tidak pernah gunakan. Itu berarti barang yang mahal tadi yang kita beli atau Bapak Ibu beli akan menjadi semacam hadiah saja atau harta yang tidak berguna. Ya, hanya dibeli, disimpan saja, tidak ada gunanya. Coba juga Bapak Ibu pikirkan. Ketika kita misalnya sebagai orang tua memikirkan hadiah atau membeli hadiah untuk anak-anak kita pergi ke mall, kita pergi ke toko mainan anak yang mahal karena kita ingin menyenangkan anak kita, kemudian kita berikan kepada anak kita, dan ternyata mainan itu tidak mereka pakai, tidak mereka gunakan. Bagaimana hati Bapak Ibu sebagai orang tua? Nah,
Bapak Ibu, berdasarkan firman Tuhan hari ini, khususnya kalau Bapak Ibu baca seluruh Injil Matius pasal 25, satu waktu nanti kita semua akan berdiri dan diminta untuk menjawab dua pertanyaan ini. Ya. Yang pertama, apa yang kamu lakukan dengan anakku Yesus? Kata Bapa. Yang kedua, apa yang kamu lakukan dengan semua berkat, talenta, karunia rohani yang diberikan kepada kamu? Dua pertanyaan ini. Dan ingat Bapak Ibu, ada dua realitas sekaligus kebenaran dalam Alkitab, dalam firman Tuhan, yang tidak dapat kita sangkal, tidak dapat kita hindari. Berdasarkan dua pertanyaan tadi, satu waktu nanti, Bapak Ibu dan saya, kita semua akan berdiri di hadapan tahta Allah dan akan menjawab dua pertanyaan tadi. Ya, apa yang kamu lakukan dengan anakku Yesus? Ini artinya apa, Bapak? Ini pertanyaan menyangkut hidup kekal, menyangkut surga dan neraka, menyangkut keselamatan kita, keselamatan kekal kita. Melalui pertanyaan yang kedua tadi yang saya sampaikan, apa yang kamu lakukan dengan apa yang diberikan kepada kamu selama kamu hidup? Talenta, karunia rohani, bakat, dan lain sebagainya. Menurut saya, Bapak Ibu, ini pertanyaan menyangkut penghargaan, pertanyaan menyangkut penata layanan. Bagaimana kita menggunakan semua berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi yang menarik dan mengejutkan adalah walaupun pertanyaan tentang penghargaan atau tentang penata layanan, Bapak Ibu, tapi kalau berdasarkan perumpamaan talenta tadi, semuanya berakhir atau pertanyaan tadi berakhir dalam neraka. Yang tidak menata layani dengan baik harta, bakat, karunia rohani yang dia miliki, Tuhan bilang apa? Campakkanlah mereka ke dalam api kekekalan. Sehingga Bapak Ibu, inti dari perumpamaan ini sesungguhnya adalah satu saja, bersiap-siap. Tuhan akan datang kembali. Kerjakanlah apa yang Tuhan percayakan kepadamu dengan serius dan bertanggung jawab. Tuhan tidak hanya menginginkan kesetiaan kita saja, Bapak Ibu, tapi apa yang kita kerjakan, apa yang kita hasilkan dalam kehidupan kekristenan kita, akan Tuhan minta pertanggungjawaban dari kita. Ada beberapa kebenaran sekaligus peringatan Tuhan untuk kita melalui kisah tentang talenta ini, Bapak Ibu. Tapi sebelumnya, mari sama-sama kita lihat secara cepat saja. Banyak orang bertanya, apa kira-kira perbedaan antara bakat dan karunia roh? Nanti saya akan jelaskan kenapa pertanyaan ini penting. Kenapa kita perlu untuk membedakan antara dua hal ini. Yang pertama, Bapak Ibu, mari sama-sama, atau saya ingin share sedikit tentang perbedaan atau definisi dari karunia rohani, perbedaan karunia rohani dan bakat. Kita sudah tahu mungkin, karunia rohani adalah kemampuan yang diberikan oleh Allah, oleh Tuhan, semacam keterampilan, kecakapan kepada kita sebagai orang percaya yang telah lahir baru. Yang telah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, menerima Roh Kudus ke dalam hidup kita. Dan tujuan dari karunia rohani ini adalah supaya kita dapat menjalankan fungsi kita dalam tubuh Kristus, yaitu gerejanya, Bapak Ibu. Itu karunia rohani. Bakat adalah kemampuan yang diwariskan dan dikembangkan sendiri untuk melakukan sesuatu dengan baik. Dengan kata lain, karunia rohani diberikan saat kita mengalami kelahiran kembali atau sesudah kita lahir baru. Tuhan melengkapi kita dengan karunia rohani. Bakat adalah sesuatu yang kita miliki sejak lahir, Bapak Ibu. Ya, yang kita sudah punya sejak lahir dan kemudian kita kembangkan. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, semua ini entah bakat karunia rohani Tuhan berikan kepada kita satu tujuannya. Untuk dipakai untuk melayani Dia, untuk dipakai untuk mengembangkan tubuh Kristus, yaitu gereja Tuhan. Banyak contoh, kita lihat karunia rohani dan bakat. Karunia rohani dalam Alkitab, kepemimpinan, nubuat, penyembuhan, kerasulan, pengajaran, pelayanan, belas kasihan, ramah tamah, nasihat, penginjilan, doa syafaat, dan lain sebagainya. Bakat, jelas kita tahu, olahraga, musik, seni, fotografi, berbicara depan umum, public speaking, masak, mancing, manajemen, pengelolaan uang, acting, mesin, dan lain sebagainya. Bapak Ibu bisa lihat perbedaan karunia rohani dan bakat. Nah, sekarang, mengapa kita penting untuk mengetahui perbedaannya, Bapak Ibu? Menjawab pertanyaan ini, saya punya beberapa pendapat dan alasan mengapa penting untuk mengetahui perbedaan antara karunia rohani dan talenta atau bakat. Tapi pada akhirnya, saya pikir alasan terpenting mengapa orang Kristen perlu mengetahui perbedaannya adalah untuk kesehatan dan kesejahteraan rohani kita sendiri. Tapi pada saat bersamaan juga untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan gereja Tuhan. Apa maksud saya di sini, Bapak Ibu? Sekarang saya lihat orang Kristen, boleh dikatakan, kita cenderung atau orang Kristen cenderung berada di salah satu kondisi atau boleh dikatakan ekstrim ini dalam hal keterlibatan dalam pelayanan secara personal maupun pelayanan di gereja, Bapak Ibu. Kondisi atau ekstrim pertama yang saya lihat adalah kelompok atau kondisi di mana
Mereka atau orang-orang, kelompok tadi, hanya duduk membiarkan semua orang melakukan pekerjaan atau pelayanan itu. Kenapa? Mereka rasa atau memiliki, menurut saya, memiliki mental gereja lah yang harus memberi makan kepada saya. Atau memang karena mereka atau kita tidak tahu bagaimana, atau orang kelompok tadi tidak tahu bagaimana harus melayani, dan di mana karunia atau talenta itu bisa dipakai. Itu kelompok pertama, ekstrim pertama menurut saya. Sedangkan kondisi atau ekstrim kedua, mereka atau kita yang menceburkan diri secara langsung ke dalam pekerjaan atau pelayanan di sebuah gereja. Melakukan apa saja yang perlu atau apa saja yang bisa dilakukan. Melayani secara all round. Tidak peduli apakah kita secara rohani berbakat atau tugas kita atau tidak. Apakah cocok dengan kita atau tidak. Apakah kita memang punya karunia rohani dalam bidang tersebut atau tidak. Yang penting, saya mau, saya harus melayani. Nah, Bapak Ibu, jangan lupa. Kita mungkin berbakat di satu bidang, tapi belum tentu bakat khusus yang kita punya itu Tuhan mau dipakai di gereja ini untuk mewujudkan tujuannya bagi kita. Ingat, semua bakat termasuk karunia rohani yang kita punya selalu diberikan Tuhan untuk kita pakai demi kemuliaannya, bukan untuk kemuliaan kita. Dan juga bukan untuk kemuliaan gereja secara organisasi. Gereja ini hanya bagian atau area kecil di mana kita dapat menggunakan bakat kita. Yang pasti, kita harus selalu menggunakan bakat kita untuk kemuliaannya. Untuk kemuliaan Tuhan. Tapi sekali lagi, belum tentu itu harus digunakan dalam sebuah pelayanan di mana Tuhan memanggil kita. Tidak selalu, Bapak Ibu. Dan kalau ini masalahnya, maka kita akan melakukan pelayanan kita. Tetapi akhirnya kita sendiri merasa lelah, burnout, merasa tidak ada yang perhatikan, dan secara rohani tidak terpenuhi. Akhirnya rajin atau melayani terus aktif, tapi tetap kosong. Demikian juga dengan mereka yang tidak melakukan apa-apa sama sekali dalam kondisi atau ekstrim yang pertama tadi. Mereka juga akan stagnan, akhirnya pergi dengan perasaan rohani yang hampa. Mereka mengalami kekeringan secara rohani, sehingga sama saja. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mengetahui apa karunia rohani kita akan memungkinkan kita untuk melayani dengan cara yang paling efektif, paling bermanfaat bagi gereja. Gereja secara keseluruhan dan kesejahteraan rohani, emosi, dan bahkan fisik kita, Bapak Ibu dan saya. Sedangkan, kalau Bapak Ibu dan saya tidak meluangkan waktu untuk belajar dan membedakan antara keduanya, saya yakin akan menghasilkan paling tidak 3 kondisi, Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu dan saya, kita semua akan gagal memenuhi potensi yang diberikan Tuhan kepada kita. Yang kedua, kita bisa gagal memenuhi tanggung jawab kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen. Dan yang ketiga, kita akan gagal menikmati hubungan yang dalam dan intim yang Tuhan sebenarnya ingin kita miliki melalui hubungan kita dengan Dia, melalui relasi kita dengan Dia, melalui Roh Kudus yang Dia berikan kepada kita. Sehingga Bapak Ibu, itu sedikit perbedaan tentang mengapa kita harus tahu, Bapak Ibu, perbedaan antara talenta dan bakat. Sehingga bagian yang pertama, saya tutup dengan beberapa kesimpulan ya, Bapak Ibu. Yang pertama, jangan lupa, bakat adalah sesuatu yang kita miliki sejak lahir, kemudian kita kembangkan. Karunia rohani diberikan Tuhan. Hanya orang Kristen yang sudah dilahirkan kembali yang memiliki karunia rohani. Talenta dapat digunakan untuk keuntungan pribadi, dan bahkan dengan cara duniawi, berdosa. Tapi karunia rohani tidak. Karunia rohani hanya digunakan untuk melayani Tuhan. Karunia rohani dipakai untuk menumbuhkan kerajaan Allah, untuk mengembangkan gereja. Bakat hanya memenuhi kebutuhan, tapi karunia rohani membantu kita membedakan kehendak khusus Tuhan untuk hidup kita. Oleh sebab itu, menurut saya, sama seperti Tuhan memberi kita karunia keselamatan, dan masih tetap, Bapak Ibu, masih tetap membutuhkan sikap ketaatan dari kita untuk melakukan firman-Nya. Kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita selalu mengatakan nama saya sudah tercatat di sorga, status kita berubah. Tapi jangan lupa, Tuhan masih tetap menuntut yang namanya ketaatan dari kita tiap-tiap saat, tiap-tiap hari untuk melakukan firman-Nya. Demikian juga saya yakin Tuhan memberikan Bapak Ibu dan saya bakat atau talenta atau juga karunia rohani apapun dengan satu harapan. Jangan lupa Bapak Ibu, satu harapan. Satu, kita harus menggunakannya untuk yang dengan tujuan yang Tuhan maksudkan, yaitu untuk pertumbuhan dan kesehatan gereja, untuk kesehatan dan pertumbuhan rohani kita. Dan kita perlu kerjakan sekarang. Kita perlu lakukan, kita perlu pakai supaya kita bertumbuh dan makin sehat secara rohani.
Bapak Ibu, saya tidak bisa bayangkan bagaimana luar biasanya pelayanan kita, gereja kita, ketika Bapak Ibu dan saya menemukan karunia rohani Bapak Ibu, dan kemudian Bapak Ibu pakai untuk pengembangan pelayanan pekerjaan Tuhan di gereja ini. Yang kedua Bapak Ibu, mari sama-sama kita lihat setelah kita mengerti perbedaannya dan mengapa kita perlu tahu, beberapa kebenaran dan peringatan sehubungan dengan talenta, karunia rohani menurut Matius pasal 25 ayat 14-30. Ada beberapa kebenaran dan peringatan Tuhan. Yang pertama, jangan lupa Tuhan telah meminjamkan kepada semua kita masing-masing paling tidak satu set talenta. Karena kita tahu Tuhan kita akan kembali, sesuai dengan perumpamaan yang kita baca tadi, kita harus menggunakan dengan bertanggung jawab setiap talenta yang telah Dia berikan kepada kita. Bapak perhatikan, dalam kisah tadi, dalam perumpamaan yang diceritakan oleh Tuhan Yesus tadi, ada 3 pelayan yang dipercayakan harta atau talenta oleh Tuhannya. Perhatikan kata hartanya, Bapak Ibu. Jadi, harta atau talenta tadi, talenta tersebut bukan milik pelayan, tapi itu adalah milik Tuhan. Nah, menarik, kata talenta di sini dalam perumpamaan ini bukan berarti kemampuan atau keterampilan, tetapi uang. Dengan nilai sekitar, boleh dikatakan, atau mungkin lebih, sekitar 25.000 US dollar, mungkin lebih kalau saya rasa dalam perhitungan ekonomi saat ini. Atau satu talenta sama dengan 34 kg atau senilai 6.000 dinar, Bapak Ibu. Itu bicara soal upah kerja sehari. Upah kerja satu hari dalam zaman Yesus saat itu adalah 1 dinar. Jadi jika dibandingkan dengan masa sekarang, bukan 25.000. Jika dibandingkan dengan masa sekarang, seandainya upah kerja satu hari, contoh saja Bapak Ibu, $20. Ya, $20 1 jam dikali 8, ya berarti satu hari $160. Maka kita akan menerima, coba Bapak Ibu kali 6.000 kali $160 itu berarti jumlahnya luar biasa Bapak Ibu. Satu talenta 960.000 US dollar. Luar biasa, itu besar sekali. Nah, Bapak Ibu, para pelayan memiliki pengakuan yang jelas bahwa talenta itu bukan milik mereka. Semua harta itu yang mereka punya adalah milik Tuhan mereka yang memberikan. Hanya diberikan kepada mereka, dipercayakan kepada mereka untuk meningkatkan kekayaan dari Tuhan sang pemilik talenta tadi. Sehingga setiap pelayan mendapat jumlah talenta yang berbeda, tetapi setiap pelayan mendapatkan sesuatu paling tidak. Apapun tafsiran kita dalam hal ini tentang talenta, mau itu uang, harta kita, bakat, kemampuan kita, karunia rohani yang Tuhan berikan kepada kita, prinsipnya Bapak Ibu selalu adalah satu. Jangan lupa, Tuhan telah meminjamkan kita semua talenta, berapapun jumlahnya, paling tidak 1 talenta. Apapun yang kita miliki itu semua milik Tuhan, dan kita harus mempertanggungjawabkannya kepada Dia yang empunya. Kedua, setiap orang telah diberikan karunia rohani untuk digunakan demi perluasan kerajaan Allah. Dan ingat, kita tidak dilahirkan dengan karunia rohani. Bapak Ibu, saya sudah sampaikan tadi. Dalam kasih karunia-Nya, Allah memberikan kepada kita karunia-karunia rohani tadi setelah kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang ketiga, setiap orang juga telah diberi bakat untuk kemampuan. Apapun yang dia bawa atau dia miliki mungkin sejak lahir, itu juga harus dipakai untuk kemuliaan Allah. Bukan hanya karunia rohani dipakai untuk kemuliaan Allah yang diberikan Tuhan setelah kita dilahirkan kembali. Tapi apapun bakat yang kita punya, Tuhan berikan kepada kita sejak kita lahir. Tapi jangan lupa, itu juga untuk kemuliaan Dia sebagai yang sang pemberi. Perhatikan saja, dalam Bapak Ibu atau semua yang sedang mengikuti ibadah ini, Bapak Ibu, lihat keluarga kita, lihat sahabat teman kita atau Bapak Ibu yang aktif di gereja. Semua kita diciptakan unik. Betul, semua kita diciptakan dengan bakat dan juga kemampuan yang berbeda-beda. Jumlah uang, kalau kita tafsirkan dengan uang, jumlah uang kita beda-beda. Bicara karakter, ada yang pendiam, ada yang ribut, ada yang murah senyum, ada yang judes, ada yang punya jiwa kepemimpinan, ada pemain musik, ada yang pandai masak, ada yang bisa menjadi seksi transportasi, driver, ada yang pandai secara akademis tapi buta teknologi. Ada yang mungkin tidak A student, tapi soal komputer, mesin, main musik, dia luar biasa, dan lain sebagainya. Yang keempat, Bapak Ibu, setiap orang telah diberi karunia rohani untuk dipakai untuk, sekali lagi, perluasan kerajaan surga. Karunia rohani bukanlah kemampuan alami, tapi kemampuan supranatural.
Tapi mungkin bisa juga terkait dengan kemampuan alami kita. Misalnya, karunia rohani berkhotbah, bernubuat, berhubungan erat dengan bakat sebagai public speaking misalnya. Orangnya ramah, tapi juga mungkin cerewet. Ya dari lahir sudah ramah, cerewet, tapi itu juga bisa dipakai untuk hanya bisa berkhotbah dengan baik, menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Karunia rohani seperti bernubuat, mengajar, berkhotbah, penginjilan, Tuhan berikan setelah kita dilahirkan kembali. Untuk melengkapi bakat dan kemampuan tadi yang kita sudah miliki. Mungkin sudah Tuhan beri sejak kita lahir. Yang terakhir dan kelima dari bagian ini, kita semua tidak berbakat sama. Kita sama-sama berharga bagi Tuhan. Tetapi tidak berbakat sama. Ada di antara kita yang sangat berbakat tapi mungkin tidak punya karunia rohani. Walaupun firman Tuhan katakan setelah kita lahir baru, kita paling tidak punya satu karunia rohani. Tapi mungkin ada juga yang punya karunia rohani tapi tidak ada bakat apapun. Bapak Ibu, tapi sekali lagi, apapun itu, bakat karunia rohani Tuhan berikan kepada kita untuk dipakai, untuk dikembalikan kepada Dia Sang Pemberi. Apapun yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu, gunakan untuk Dia, gunakan untuk kemuliaannya. Dia telah meminjamkan kepada kita. Kita semua hanya dipinjamkan. Seperti waktu dan uang kita, kemampuan kita, semua milik Dia. Semuanya milik dari Tuhan kita. Yang kedua, yang pertama, Tuhan meminjamkan atau memberikan kepada kita satu set talenta, telah meminjamkan. Yang kedua, Tuhan berharap, jangan lupa, Dia memberi, Dia meminjamkan, tapi Tuhan berharap kita memakai atau menggunakan talenta itu dengan tanggung jawab. Dua dari pelayan tahu bahwa Tuhan mereka mengharapkan mereka untuk mengerjakan talenta yang diberikan tuannya. Dan dua dari pelayan itu menggandakan talenta mereka. Bapak Ibu, jika Yesus memberikan cerita ini kepada gereja modern sekarang, Bapak Ibu, menurut saya mungkin agak sedikit berbeda. Alih-alih satu orang yang tidak menggunakan talenta atau bakatnya seperti dalam perumpamaan tadi, Tuhan Yesus mungkin akan berbicara kepada mayoritas dari kita bahwa ternyata Dia melihat ada begitu banyak potensi yang belum dimanfaatkan di dalam gereja ini. Dalam gereja kita. Dan masalahnya adalah karena pada umumnya kita adalah kelompok-kelompok pengambil penerima seperti yang saya sampaikan dalam awal tadi. Bukan pemberi. Kita semua menjadi kelompok konsumen, bukan distributor. Kita seringkali bisa atau bahkan berusaha keras untuk memberikan yang terbaik demi karier dan keluarga kita, tapi tidak untuk pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu, jika Tuhan Yesus memberikan cerita ini kepada gereja kita, gereja modern sekarang, mungkin berbeda seperti saya sampaikan tadi. Alih-alih satu orang tidak menggunakan bakatnya, Yesus akan berkata tentang 20% yang menggunakan talenta mereka, karunia mereka, bakat karunia rohani. 80% tidak. Bapak Ibu bisa mengevaluasi diri Bapak Ibu masing-masing atau kita semua. Bagaimana dengan kita? Berapa persen dari kita yang sudah memberikan yang terbaik dari bakat, kemampuan, karunia rohani, juga uang kita untuk pekerjaan Tuhan? Berapa banyak yang sudah kita pakai? Berapa banyak yang sudah kita gandakan, kita perbanyak, Bapak Ibu? Tuhan tidak secara rohani memberi kita karunia atau bakat dengan tujuan menguburkannya dan menyimpannya seperti dalam perumpamaan tadi. Tapi Tuhan ingin Bapak Ibu dan saya menggandakannya. Bapak Ibu, Tuhan telah memberi kita karunia karena Dia berharap kita atau Bapak Ibu dan saya menggunakan apa yang telah Dia berikan kepada kita untuk kita kembalikan kepada Dia. Bapak Ibu, saya ingat satu cerita. D.L. Moody bercerita tentang seorang laki-laki yang sedang menyeberangi Samudra Atlantik dengan menggunakan kapal. Rupanya dia mengalami mabuk laut yang sangat parah dan kemudian berdiam diri di kabin. Satu malam, dia mendengar teriakan, ada orang yang jatuh ke laut, Bapak Ibu. Tapi dia merasa bahwa tidak ada yang dapat dia lakukan untuk memberikan pertolongan. Kemudian dia berkata kepada dirinya sendiri, setidaknya saya dapat menaruh lentera saya pada tingkap di sisi kapal. Ia berusaha berdiri lalu menggantungkan lenteranya. Dan Bapak Ibu, luar biasa, keesokan harinya, laki-laki tadi ia mendengar bagaimana orang yang berhasil diselamatkan berkata, saya sebenarnya nyaris tenggelam, nyaris mati di tengah kegelapan malam. Tapi pada saat yang tepat, seseorang saya tidak tahu siapa menaruh sebuah lentera pada tingkap sisi kapal. Dan ketika lentera itu menyinari tangan saya, orang yang tenggelam yang jatuh dari kapal tadi, tiba-tiba ada seorang pelaut yang ada di skoci penyelamat membawa lentera atau membawa lentera tadi untuk menolong saya, Bapak Ibu. Menarik saya masuk dalam skoci. Bapak Ibu, apa yang kita bisa pelajari dari kisah D.L. Moody atau cerita D.L. Moody ini? Jangan lupa sekali lagi, setiap kita punya lentera atau punya satu talenta. Mungkin kita anggap kecil, tapi jangan lupa, talenta yang Tuhan berikan mungkin satu, kecil. Tapi itu bisa menjadi berkat bagi banyak orang.
bisa menolong orang yang hampir tenggelam, berdampak luas, berdampak luar biasa Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu, jika kita bicara soal kebutuhan rohani kita, jangan lupa kitalah yang membutuhkan gereja ini. Kalau kita bicara soal kebutuhan rohani, bukan gereja yang butuh kita, tapi dalam hal pengembangan karunia rohani dan efektivitas pelayanan, gereja ini membutuhkan Bapak Ibu dan saya, membutuhkan kita semua, dalam arti kita semua penting. Kita semua berarti di sini. Kita tidak pernah bisa mengatakan saya tidak dibutuhkan di sini, atau saya tidak penting di gereja ini. Tubuh Kristus terbaik adalah ketika kita berada pada satu tempat terbaik dan berfungsi sebagaimana mestinya, bukan menguburkannya. Saya percaya dimanapun Bapak Ibu berada, dimanapun Bapak Ibu melayani, gereja apa, dimanapun Bapak Ibu bergereja, ketika Bapak Ibu menjadi orang yang menggunakan talenta itu, menggandakannya Bapak Ibu, gereja itu akan efektif, pelayanan apapun itu. Yang ketiga Bapak Ibu, pertama Tuhan meminjamkan, kedua Tuhan berharap kita memakai, yang ketiga Tuhan akan meminta kita untuk bertanggung jawab atas bagaimana kita menggunakan talenta kita. Pelajaran ketiga, jangan lupa Tuhan pasti akan kembali. Orang sering bertanya, apakah Tuhan akan menghukum saya jika saya tidak menggunakan dan menggandakan talenta saya? Kalau Bapak Ibu baca perumpamaan tadi, ketika saya baca perumpamaan tadi, jawabannya iya. Mengapa? Lihat, Tuhan memuji dua pelayan. Aku akan memberikan engkau tanggung jawab yang lebih besar. Artinya, semakin kita menggunakan bakat, talenta, dan harta kita, maka semakin banyak pula kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan bilang apa? Kepada dua pelayan yang menggandakan, yang memakai talentanya, masuklah ke tempat sukacita bersama Tuhanmu. Dan kedua pelayan tersebut dipuji oleh Tuhan, diberikan hadiah, yaitu tanggung jawab yang lebih lagi. Tapi Bapak Ibu, perhatikan apa yang dikatakan kepada pelayan yang punya satu dan menguburkan talentanya. Tuhan katakan, ini salah, Bapak Ibu, sebelumnya perhatikan apa yang dikatakan pelayan yang menguburkan atau pelayan yang malas tadi kepada Tuhan. Tuhan, ini salah kamu, kira-kira gitu. Aku tidak menggunakan talentaku, karena harapan kamu terlalu tinggi. Bayangkan Bapak Ibu, dia membenarkan kemalasannya dan justru menyalahkan Tuhan yang empunya. Bagaimana dengan Bapak Ibu dan saya? Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga seperti pelayan tadi, yang mempunyai satu talenta? Kita berusaha membenarkan kemalasan kita. Gereja menuntut terlalu banyak waktu saya lah. Tuhan ingin terlalu banyak dari saya. Saya benar-benar tidak bisa. Bapak Ibu, apakah kita pikir Tuhan mengharapkan terlalu banyak dari kita? Apakah Tuhan menjunjung tinggi harapan kita? Jangan lupa, Tuhan memberi. Dia juga yang akan memberdayakan. Dia berikan kita 5 atau 2 atau 1. Itu berarti dia sendiri akan memampukan kita untuk memperdayakan, untuk menggunakannya. Kita tidak bisa saja menyalahkan atau membenarkan kemalasan kita seolah-olah kita mau keluar dari permainan tadi Bapak Ibu. Keluar dari tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga akhirnya kita tidak memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bapak Ibu, dan menurut saya ini hati yang harus dihukum seperti pelayan tadi. Kita harus selalu kembali kepada kebenaran yang saya sampaikan minggu lalu melalui perumpamaan lalang dan gandum. Ingat, hidup melakukan kehendak Allah adalah hidup dalam kekudusan. Di mana Bapak Ibu dan saya atau kita semua diminta oleh Tuhan untuk menempatkan Tuhan sebagai Tuhan atas hidup kita. Ingat Bapak Ibu, Dia adalah Tuhan. Kita adalah hamba. Bapak Ibu yang punya pengalaman, punya pembantu di Indonesia, misalnya Bapak Ibu ya, yang di Indonesia khususnya punya pembantu. Saya tanya, apa yang Bapak Ibu lakukan sebagai Tuhan jika pembantu kerja tidak becus dan tidak mentaati semua yang Bapak Ibu perintahkan? Apa yang Bapak Ibu lakukan sebagai Tuhan kepada pembantu? Pasti kita marah dan kalau perlu kita pecat pembantunya. Apalagi kalau dia tidak melakukan apa yang kita harapkan, kita minta. Sekali lagi Bapak Ibu, kita ini hamba. Kita adalah orang-orang yang diperdayakan secara supranatural. Tuhan memberikan kepada kita untuk kita pakai, untuk kita gunakan untuk kemuliaannya. Pandanglah Yesus dengan iman dan pertobatan Bapak Ibu. Dia akan memimpin kita, memberikan kita tujuan akhir dengan tiap-tiap karunia talenta yang kita punya. Sehingga kita tidak punya alasan untuk tidak menggunakan talenta, karunia rohani, harta yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga Yesus, jangan lupa prinsip kebenaran yang pertama. Perumpamaan adalah berbicara tentang perumpamaan kerajaan sorga, tentang kedatangan Tuhan. Yesus akan kembali untuk menghakimi apa yang telah kita lakukan dan apa yang telah Dia berikan kepada waktu kita. Jangan sampai waktu kita habis Bapak Ibu. Kalau waktunya habis, Bapak Ibu tidak punya kesempatan lagi. Ketika Dia datang, tidak ada waktunya lagi. Sehingga mari kita belajar sama-sama untuk memakai, menggunakan tiap talenta, karunia rohani, bakat atau harta yang Tuhan percayakan kepada Bapak Ibu dan saya. Sekarang Bapak Ibu, yang terakhir sebagai penutup dari bagian ini.
Kalau begitu pertanyaan, apa yang harus saya lakukan? Ada beberapa hal Bapak Ibu sebagai saran untuk kita. Yang pertama, berhentilah mengkonsumsi. Hanya mengkonsumsi, hanya ingin diberi. Berhentilah Bapak Ibu, tapi jadilah pemberi, jadilah distributor. Kedua, mulailah dari kecil, mulailah melayani hari ini. Kalau Bapak Ibu masih diberi kesempatan oleh Tuhan, hari ini, mulai dari yang kecil. Bapak Ibu, saya secara pribadi belajar tentang arti pelayanan ketika saya masih di Makassar sebelum saya masuk di I3. Saya dididik oleh mentor saya untuk belajar tentang apa itu pelayanan dari mana. Ngepel gereja, atur bangku di gereja, sapu gereja. Itulah arti sebuah pelayanan. Mulai dari kecil. Dan dari situlah Tuhan akhirnya berikan lagi, tambahkan lagi berkat dan karunia-karunia rohani Bapak Ibu. Yang ketiga Bapak Ibu, ambillah keputusan hari ini untuk melayani sekarang, bukan besok, bukan minggu depan. Apapun itu pelayanan yang kita lakukan. Seperti sampaikan tadi, mulai atur kursi, cuci piring, masak di dapur, bersihkan dapur, atau sampai menjadi worship leader, sampai berkhotbah di atas panggung Bapak Ibu. Layanilah Tuhan. Bapak Ibu, saya akan tutup khotbah saya tentang talenta ini dengan satu artikel yang saya baca. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu pernah mendengar atau membaca kata-kata ini. Ungkapan ini. Memang benar Anda telah melakukannya dengan baik, tetapi Anda belum melakukan yang terbaik. Memang Anda telah bekerja keras, tapi Anda belum bekerja paling keras. Menarik Bapak Ibu. Membaca pertanyaan tadi saya bertanya, bagaimana saya bisa tahu bahwa saya atau orang lain itu tidak melakukan atau tidak pernah melakukan yang terbaik atau bekerja paling keras? Nah, mungkin ini bisa sedikit menjawab. Bapak Ibu, saya pernah membaca satu artikel dari jurnal medis tentang otak manusia, brain kita. Dikatakan bahwa rata-rata otak manusia, otak Bapak Ibu dan saya, semua kita sama, memiliki kapasitas untuk mempelajari lebih dari 50 bahasa. Luar biasa Bapak Ibu. Berpikir lebih cepat daripada komputer tercepat dimanapun. Dan dapat menghafal setiap kata di setiap buku, di setiap rak, di perpustakaan perguruan tinggi, dimanapun. Nah Bapak Ibu, sekarang pertanyaan untuk kita, pertanyaan untuk saya dan kita semua. Berapa banyak bahasa yang sudah Bapak Ibu tahu? Yang sudah Bapak Ibu pelajari sampai hari ini. Kalau itu masih kurang dari 50, berarti betul pernyataan tadi, kita belum melakukan yang terbaik. Berapa banyak buku yang Bapak Ibu sudah baca? Yang telah Bapak Ibu hafal? Jika masih kurang dari semua buku yang ada di perpustakaan, di perguruan tinggi, di berbagai tempat di dunia ini, berarti kita belum melakukan yang terbaik. Sehingga Bapak Ibu, kalimat penutup. Pelajaran untuk kita, sekalipun kita menghabiskan seumur hidup kita, kita tidak akan pernah sepenuhnya memenuhi potensi yang begitu ajaib, begitu luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Persoalannya adalah, seberapa besar dorongan kita untuk memanfaatkannya, untuk menggunakannya, untuk melipat gandakannya. Apapun bakat karunia rohani, termasuk uang, harta yang Tuhan berikan kepada kita. Ingat, waktu terus berjalan dan mungkin akan segera berakhir. Lebih baik mulai dari sekarang, menggunakan seluruh bakat, talenta, dan berikan harta kita untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaannya. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu tentang perumpamaan tentang talenta ini. Kami belajar banyak hal tentang kebenaran penting lagi, khususnya bagaimana kami harus bertanggung jawab menggunakan tiap harta, tiap talenta, tiap karunia rohani yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Entah itu bakat sejak lahir, karunia rohani yang Tuhan berikan setelah kami lahir baru, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karunia-karunia supernatural. Tuhan tolong supaya kami benar-benar bisa bertanggung jawab di hadapan Tuhan ketika Tuhan datang, atau Tuhan sebagai pemberi yang empunya talenta itu datang kembali. Kami kedapatan seperti hamba yang setia dan baik tadi, yang menggandakan talentanya, bukan didapati oleh Tuhan sebagai seorang pelayan yang malas dan akhirnya dihukum oleh Tuhan masuk dalam api kekekalan. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, doa saya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan lagi hari ini melalui perumpamaan tentang talenta. Ada beberapa pengumuman. Yang pertama, selamat ulang tahun yang berulang tahun minggu ini, tanggal 12 September, Teni Gunawan. Tuhan berkati Teni. Tanggal 14, happy anniversary buat Pak Ferry dan Bu Sin.
Dan juga tanggal 15 selamat ulang tahun untuk Tante Herlinda. Tuhan berkati Teni, berkati Pak Ferry Busin, dan juga berkati Tante Herlinda. Baik, Bapak Ibu, kita bersyukur bagaimana Tuhan, kita melihat Tuhan bekerja lagi di Mission Night kemarin hari Sabtu. Kita sama-sama melihat mujizat Tuhan terjadi. Terima kasih untuk semua doa Bapak Ibu dan support dari semua Bapak Ibu, dan terima kasih untuk kerja keras semua panitia sehingga acara Mission Night bisa terlaksana dengan baik, dan kita bersyukur untuk semua donasi yang masuk. Kita percaya ini cara Tuhan untuk mencukupkan tiap-tiap proyek yang kita support di Indonesia dan di berbagai negara yang lain. Baik, jangan lupa berdoa terus untuk retreat bulan Oktober tanggal 14, 15, 16 dengan tema Recharge. Kita berdoa supaya baterai-baterai rohani kita yang ikut diperbaharui lagi oleh Tuhan. Baik, jemaat yang kekasih, tundukkanlah kepalamu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh-Nya yang Kudus kiranya menyertai engkau sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. I've heard 1,000 stories of what they think you're like, but I've heard the tender whispers of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Oh, I've seen many searching for answers far and wide, but I know we're all searching for answers. Only you provide, 'cause you know just what we need before we say a word. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You're perfect, God. You are perfect in all of your ways. You're so perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. Oh, it's love so undeniable. I can hardly speak. Peace so unexplainable. I can hardly think as you call me. Deeper still as you call